نور القرآن سماوات. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersiwak terlebih dahulu. Karena hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak sunnah baginda Rasulullah SAW. Setelah ini, saya akan memulai pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menguraikan sedikit pembahasan tentang tanah yang dilindungi dan fasilitas umum. Yang pertama, saya akan menguraikan sedikit tentang tanah yang dilindungi atau hima. Peraturan tentang hima adalah peraturan tentang wilayah untuk diolah dan dimiliki seseorang, agar wilayah tersebut tetap menjadi wilayah yang boleh dipergunakan bagi siapapun, bagi tempat tumbuhnya padang rumput dan tempat pengembala hewan. Lantas, bagaimanakah hima bagi para khalifah setelah beliau? Hal ini tidak diperbolehkan apabila mereka menjadikan hima seluruh tanah yang tidak diterawat, dan menjadikan hima bagi sekelompok manusia atau hewan-hewan mereka sendiri. Sedangkan, jika mereka membuat hima bagi seluruh kaum muslimin atau bagi kalangan fakir miskin, maka kaitan boleh tidaknya ada dua pendapat. Yang pertama, tidak boleh, karena pengadaan hima itu hanya khusus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan riwayat Sa'ad bin Jasamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda saat menjadikan hima wilayah Najd, la hima ilallahi wali rasulih. Hima hanya milik Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua itu diperbolehkan, sebagaimana hal ini diperbolehkan bagi beliau, karena beliau melakukan hal itu untuk kaum muslimin, tidak untuk beliau sendiri. Yang kedua, saya akan menguraikan tentang fasilitas umum. Fasilitas umum ini merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh siapa saja. Fasilitas umum ini misalnya tempat duduk di pinggir jalan, tempat duduk di pasar, dan lain sebagainya. Dan fasilitas semacam ini ada 3 macam. Pertama, tempat peristirahatan di padang pasir dan hutan. Kedua, tempat peristirahatan di pinggir-pinggir lahan milik orang. Dan ketiga, tempat peristirahatan di pinggir-pinggir jalan. Pada bagian pertama yaitu tempat peristirahatan di padang pasir dan hutan. Ini seperti rumah peristirahatan bagi musafir. Dalam hal ini ada 2 macam. Yang pertama, yaitu persinggahan dan tempat istirahat orang yang sedang berpergian dan melakukan musyafir. Dalam hal ini, orang yang lebih dahulu sampai pada tempat itu, maka ia lebih berhak menempatinya daripada orang yang belakangan, sampai ia pergi dari tempat itu. Yang kedua, tinggal di sebidang tanah dengan tujuan untuk menetap dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Maka dalam hal ini pemerintah berhak membuat kebijakan yang sesuai dengan kemaslahatan yang paling baik. Jika ia membuat sulit musafir lain, maka ia tidak diperbolehkan untuk tinggal di sana. Namun, apabila ia membuat sulit musafir lain, maka patut dilihat mana yang paling baik, mereka tinggal di sana atau mereka dilarang. Kemudian bagian kedua, tempat peristirahatan di pinggir-pinggir lahan milik orang. Hal ini berhubungan dengan halaman rumah dan pembatas tanah milik. Jika ia membuat sulit pemiliknya, maka orang yang beristirahat di situ dilarang, kecuali apabila pemiliknya sendiri mengizinkannya. Jika tidak membuat sulit pemiliknya berkaitan dengan beristirahat di situ tanpa izin pemiliknya, ada 2 pendapat dalam hal ini. Pertama, boleh. Mereka boleh beristirahat di situ meskipun pemiliknya belum mengizinkannya, karena emper rumah juga bisa termasuk milik umum. Kedua, tidak boleh,
Mereka tidak boleh beristirahat di situ kecuali setelah mendapat izin pemiliknya, karena tempat itu merupakan bagian dari milik orang itu, sehingga pemilik rumah lebih berhak daripada atas tempat itu. Kemudian bagian ketiga, tempat peristirahatan di pinggir jalan. Tempat peristirahatan di pinggir jalan termasuk fasilitas umum. Statusnya tergantung pada kebijakan pengaturan kepala negara. Dalam wewenang pengaturannya ada dua bentuk. Yang pertama, aturan fasilitas ini terbatas pada penggunaannya. Mereka dilarang membuat kerusakan dalam penggunaan fasilitas itu. Dalam fasilitas ini, orang yang lebih dahulu datang lebih berhak menggunakan fasilitas itu daripada orang yang belakangan. Yang kedua, aturan dalam masalah ini adalah aturannya mujtahid, yaitu mendahulukan yang lebih pantas untuk didahulukan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.